Nah, saya kembali ke pertanyaan abang tadi kan. Jadi pagi itu saya masuk kampus jam 8. Saya masuk yang dihukum. Saya masuk kampus jam 8, misalnya ada 3 mata kuliah. Itu berarti sampai nanti jam ya 2.20 lah. Jam 8? Enggak. Jam 8 pagi sampai habis zuhur gitu. Jam 2.20 atau jam 22.40 gitu kan. Jam 14? Iya 14, mohon maaf. Ya. Jam 14.20 atau 40 gitu. Jadi setelah itu selesai, saya balik ke kosan, saya harus ganti pakaian dong bang. Ganti status. Harus ganti status. Ya, jadi ya menyesuaikan gitu kan. Kan di sekolah di kampus kita kan nggak boleh pakai levis tuh. Wajib pakai celana bahan, sepatu pantofel. Bisa juga. Oh bisa juga bang. Boleh juga sebenarnya tapi nggak terlalu ini juga sih. Tergantung dosennya. Sebenarnya tergantung dosennya. Sebenarnya sama juga sih yang Anda bilang tadi, berubah status itu sama dengan kehidupan saya juga kan. Pagi juga harus bekerja, siangnya juga harus berangkat. Sama aja berarti kita bang. Sama aja ini. Mungkin bedanya penempatannya. Itu sudah. Ya gitu. Jadi pagi itu saya pakai pakaian yang memang saya menyesuaikan kampus saya yang hukum. Saya pulang ke kos, langsung saya ganti bagian lagi. Pakai kemeja lisan, pakai pantofel. Nah itu apa namanya? Ciri khas seorang guru gitu. Ciri khas seorang guru kemudian ya pesantren lah begitu. Nah, ada pertanyaan bro. Tadi kan Anda bilang dulu kan kuliah di cabang kan? Ya. Daerah mana itu? Di daerah Banten. Daerah Banten. Nah, kemudian untuk pindah ke Jakarta itu apa yang Anda lihat atau rasakan ketika pas Anda gabung semester berapa Anda bilang? Waktu itu Anda semester 3. Semester 3 pindah ke sini ya, pusat. Ya. Nah, apa waktu itu yang Anda... Semester 3 apa semester 4? Saya semester 4 dah. Semester 4 3 nih? Semester 4. Semester 3. Ya. Tujuan Anda pindah ke pusat itu apa? Apa salah satunya tadi? Salah satu faktornya karena tadi bang, faktor utama sih. Oh iya. Nah, karena saya ingin double degree gitu, ingin tapi itu bisa. Nah, setelah masuk di semester yang baru nih, kampus yang baru ini, yang pusat ini, lihat keadaan situasi di situ, terus teman-teman yang baru juga apa nih pandangannya dari? Jelas, pasti bisa saya katakan. Ya ini betul-betul dunia kampus gitu. Yeah. Karena memang sebelumnya itu kita kampusnya tuh nggak seperti yang sekarang di pusat. Iya, jelas beda. Pasti beda. Pasti bedanya. Dari skala biaya juga pasti berbeda gitu. Iya. Fasilitas, kualitas, kuantitas juga kan. Iya. Tapi kalau yang insya Allah bisa dikatakan beda sedikit lah. Karena memang kalau yang di sana itu kita jumpanya itu mungkin 1 minggu ya bisa dikatakan 2 kali lah. Bahkan nggak pernah sama sekali gitu. Kalau di pusat itu di pusat tuh setiap hari ya? Bukan setiap hari, telat dikit aja kita diusir. Ya itu masih ingat siapa itu? Jadi sebutin lagi. Itu memang setiap dosen itu punya teknik dan punya keunikan cara yang berbeda untuk mengajar. Ada juga yang slow, ada yang benar-benar menekan, beda-beda lah. Intinya tujuannya sama kan? Tujuannya sama. Nah, tadi melihat kampus kan tadi antum udah bilang, udah sampaikan begini ada bedanya. Nah, melihat teman-teman baru nih, kan pasti beda dong teman-temannya. Nah, baru nih. Yang apa yang Anda pertama lihat nih? Maksudnya melihat keadaan teman-teman yang baru nih. Apakah mereka is okay atau ya bagaimana lah melihatnya? Kalau saya, namanya kita kan pertama kali ketemu sama orang baru gitu bang. Ya agak-agak jaim-jaim dulu bang. Saya itu di kelas itu bang, kita dulu, bukan saya, kita dalam kelas itu. Saya itu cuma kenal tadi Maulidi Ishak. Ya. Dikarenakan memang kita berdua pengurusannya sama-sama. Cuman Ludi ini dia enak bang. Kenapa? Dia enak itu dalam artian ya karena cara pembawaan dia juga kan bagus. Ya. Bukan merasa nggak bagus gitu sih. Cuman kalau dia ini kan cepat akrab lah. Ya. Ya kita tahu lalu di mana lah. Nggak bisa kita pungkiri lah.
Udah itu, dan dia enaknya dia itu tadi bang, dia tuh waktunya banyak. Kalau saya ini kan terbatas oleh waktu gitu bang. Iya. Mungkin kalau teman-teman Siludi ini, walaupun kita satu satu ini angkatan juga dan satu permasalahan juga baru pindah gitu kan, tapi dia ketika selesai kuliah dia ada waktu untuk nongkrong gitu bang. Sedangkan saya bukannya berarti nggak ada waktu, kita setiap kuliah pasti ada tugas Langsung pulang ya. kan, 4 matkul ataupun 3 matkul itu pasti ada tugas, salah satu dari 3 atau 4 tadi itu. Iya. Belum juga saya ngelaksanain tugas yang dari kampus yang satunya lagi. Memang dikumpulin nanti minggu selanjutnya, tapi bagaimana dengan pelajaran-pelajaran kemarin gitu kan, Iya. minggu-minggu sebelumnya itu. Tapi enak lah ya melihat teman-teman yang baru nih. Jangan tanya. Saya aja dulu nggak terlalu apa namanya mengenal dengan Anda ini. Sama Ludi aja nggak ini. Nggak terlalu juga. Nggak terlalu. Dia beda kalangan bang. Karena saya langsung kampus kadang langsung pulang juga, jarang nongkrong. Kalau semester 1, 2 ya itu masih saya menongkrong. Tapi kalau pas ketika angkatan Anda pindah ke situ, mulailah saya jarang tuh nongkrong karena waktu itu kan sudah berkeluarga juga. Oh iya betul. Jadi langsung pulang. Angkatan kita yang pertama kali nikah kan abang. Ya. Jadi statusnya udah beda bang ya. Statusnya beda. Jadi ya mulai akrab lah, lama-lama pasti akrabnya. Nah, oke bro. Di kampus sendiri kesibukannya pasti beda kan, materi juga beda dengan di tempat kampus hukum tadi kan. Nah, yang Anda biasa rasakan atau senangi di materi kampus itu biasanya apa? Yang mana dulu nih bang? Apa tanya? Yang di sini yang di pendidikan. Ya, pendidikan. Pertama sih, kalau misalnya kita bicara masalah kualitas dosen itu nggak bisa dipungkiri lagi. Kita sama-sama tahu lah. Jadi kalau yang di pendidikan ini, terkhususnya manajemen, itu tuh banyak sekali yang saya dapat gitu. Dan bahkan mungkin sampai sekarang itu bisa saya terapkan gitu. Di kehidupan yang nyata lah. Jadi bisa saya kolaborasikan gitu kan. Karena memang kita itu di pendidikan kan kita diajar bukan hanya sekedar manajemennya aja, sudah jurusan kita. Tapi kita dituntut juga bagaimana kita bisa mengajar gitu. Basic utama untuk seorang guru gitu. Kan di kita itu kan kebanyakan praktek. Abang masih ingat ya bang? Saya tuh nggak lupa ketika abang disuruh maju ke depan sama Pak Hasbuk, yang suruh bicara ini dakwah ceramah, pura-pura jadi guru. Tapi memang basic itu kan udah kita dapat, saya pribadi gitu bang, kita udah dapat juga di pesantren gitu bang. Jadi kalau misalnya dibilang keunikannya itu, saya nggak bilang keunggulan lah, unik gitu bang. Karena memang kalau unggul semua kualitas dosen pasti unggul gitu. Cuman kembali lagi abang bilang tadi, unik gitu bang. Abang masih ingat pas waktu saya ditegur, pas waktu kita materi itu. Yang mana? Kita isi materi, kata beliau, udah, emang yang dikira ini ceramah? Ini bukan ceramah, ini sesi diskusi. Abang yang sering ledek-ledekannya kayak gitu tuh. Yang mana sih? Matkul, kan sebut matkulnya aja. Perpustakaan. Emang itu ya. Jadi kan saya bilang itu unik bang. Abang udah ingat kan? Itu. Jadi yang saya bilang itu metode pembelajaran yang unik itu. Ada yang satu itu betul-betul santai sekali. Ada yang betul-betul satu ini formal sekali. Ada yang satu itu betul-betul kita disuruh mandiri sekali. Nah, kalau ada pertanyaan ke ente misalkan, di antara semua dosen itu, siapa yang kira-kira Anda kagumi dengan cara tekniknya, penyampaiannya? Kalau saya itu bang, saya nggak bakal. Kalau disuruh milih nih. Pertama udah pasti semuanya kan bagus. Cuma kalau misalnya disuruh memilih, ada 2 orang dosen yang betul-betul bisa saya jadikan motivasi. Pertama itu yang nggak bakal pernah saya lupakan, itu Ustaz almarhum Gufron Gardiri. Itu memang itu saya salut sekali dengan metode pengajaran beliau gitu. Beliau itu bisa menyesuaikan kita, dan bahkan saya merasa itu ketika beliau mengajar, beliau itu bukan hanya sekedar sebagai seorang dosen, tapi sebagai seorang ayah bisa, sebagai orang teman juga bisa, sebagai sahabat pun nyambung bang. Gitu. Jadi beliau itu kalau ngajar itu nggak langsung kucuk-kucuk datang oke buka buku gini, enggak.
ini dulu interaksinya tuh enak. harus dulu ya. Iya, interaksinya itu loh. Makanya saya Masya Allah, semoga beliau bahagia di surga sana. Amin. Saya nggak bakal bisa lupain beliau. Terus yang kedua, yang betul-betul saya merasa ilmunya banyak sekali, itu tuh Ustazah Luna. Ya. Sekarang jadi pimpinan Staida kan. Ya, betul. Beliau luar biasa sekali. Saya melihat inspirasi seorang wanita itu dari beliau. Gimana tekad kuatnya. Terus dikarenakan beliau ini kan ngajarnya, itu masih kan beliau ngajar apa? Ya, psikologi agama psikologi. sama psikologi pribadinya psikologi kan. Saya itu kadang-kadang takut, Bang. Kalau dia ngajar serius, saya takut. Justru ya apa namanya Ustaz, mohon maaf nih, Ustazah Juna ini memang apa namanya lebih untuk kita tepat waktu gitu, disiplin. Itu sudah. Itu Iya yang kan? pertama. Itu yang pertama kan. Memang telat sedikit ya. Ya udah, boleh mau masuk. nggak mau nanti keluar. Memang itu salah satu. Kedisiplinannya bagus gitu, Bang. Iya. Tapi terlepas dari itu, Bang, saya itu kadang-kadang gerak-gerik kita itu loh, Bang, pasti kebaca. Iya, dia pandai. Pasti Dia kebaca. pandai baca. Ya. Beliau itu, mohon maaf ya, kalau misalnya bilang dukun mungkin lebih daripada itu. Bukan dukun kali mungkin. Nerawang lah, ente yang lagi banyak masalah ini. Bukan dia kan namanya juga seorang ahli fisik. Iya. Maka ya pasti dia tahu lah Makanya itu. kepribadiannya. Itu. Jadi wah ini nyontek apa enggak? Apalagi masalah itu tuh. Nah, itu Berapa banyak teman kita yang ngulang coba? ya. Termasuk saya. Oh, dia ngulang. Alhamdulillah aneh kagak. Saya dulu mulai. Hmm. Tapi agak sulit sih. Nah, sulit ya. Gampang cuman ngejar yang ketinggalannya doang. Untung aneh kayak ngulang tempat kuliah. Iya. Kalau pas UTS atau ulangan beliau ini ya luar biasa. Duduknya juga harus 1 meter lah. Jadi tidak boleh. penerapan Bertempel social juga. distancing itu udah diterapkan duluan sama beliau. Iya. Jaga jaraknya gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat kanan kiri nih mau nyontek. Orang-orang yang suka nyontek tuh beliau tahu, Bang. Iya. Makanya beliau suruh duduk di depan gitu kan. Tapi saya tidak pernah duduk di Oh, depan. saya udah di depan gitu. Bukan berarti saya suka nyontek, tapi Iya. astagfirullah. Memang ya itulah keunikan seorang. Saya, Ludi, Roshid. Rocit, Wah, itu parah. terus siapa sih orang Palembang nih, Bang? Miskinanto. Bukan Miski, yang tinggi-tinggi rambut belah tengah. Palembang. Siapa sih? Lupa saya. Palembang yang tinggi belah tengah. Yang orangnya badannya keker gitu. Tinggi. Hilmi. Oh, ini bukan Palembang. Dia orang mana? Atau orang Lombok. Orang Lombok ya, mohon maaf. Orang Lombok. Maaf ya Hilmi kalau ente nonton ya. Iya. Jadi memang orang yang menurut beliau secara kapasitas, bukan beliau sih, saya yakin teman-teman lah. Karena memang kita bertiga ini, kita berempat lah terutama. Hilmi lumayan termaksud lah. Justru malah Hilmi itu sayangannya Sayang beliau ya. beliau. Oh. Justru Hilmi itu Tapi dia ngulang loh, Bang. ya itu nggak taunya. Nah itu dia, makanya saya mau lihat suatu hal keanehan tuh di situ, Bang. Iya, makanya justru dia yang selalu dikagung-kagungin beliau, cara penyelesaian tugasnya juga baik, susunannya apa teori-teorinya juga diterapkan. Tapi kalau ngulang ya kembali lagi kita nggak tahu. Itu dia. Makanya ini pengen bilang tuh gini, Bang. Kita berempat, oke lah Hilmi tadi Antum bilang dia ini sebagai anak saya. Tapi Kalau saya lihat ya, nah, tapi yang orang yakin kita bakal dapat nilai jelek itu malah saya tuh nggak ngulang, Bang. Yang nggak ngulang dari satu kelas tuh cuma hanya berapa orang, hitung jari lah. Makanya kadang-kadang tuh kalau apalagi Ludi, yang Ludi kan best friend gitu orang. Sin, apa? dia ngulang juga perasaan. Dia ngulang, Iya. makanya dia ngulang. Sin, ngulang lagi. Bener lu ngulang. Iya. Nah, maksudnya biar kuatkan hati dia, ya udah lu semangat aja lah. Ngobrol. Ini ngulang nggak? Mohon maaf. Mohon maaf. Di kelas kita sama-sama gitu kan. Tapi untuk masalah kapasitas, mulailah kita adu. Waktu itu berapa ya? 5 atau 4 termasuk saya yang ulang itu. Perempuan. Banyak, Bang. Perempuan banyak ya? Banyak. Iya, mungkin banyak, cuman ya setahu saya mungkin ya 4 atau 5 begitu. Cuman sih salahnya si Hilmi juga nih, ya mohon maaf, dia ada ujian susulan, tapi dia tidak ngasih tahu temennya. Dia nggak ngasih tahu. Dia nggak ngasih tahu waktu itu emang ada ujian susulan. Matkul beliau. Iya. Nah akhirnya
dia udah ujian duluan tuh pagi. Akhirnya saya coba ke kampus. Sore habis asar atau habis zuhur ketemu sama beliau, langsung ujian langsung di kantornya dia, di ruangannya dia, sambil saya ngasih tahu teman-teman yang lain nih. Nah, akhirnya datanglah teman-teman yang lain tuh ikut nyusul juga, tapi saya di situ udah selesai. Terus setelah itu antum lulus kan? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang luar biasa. Oke. Tadi kan kenangan-kenangan kita Iya, ya, cerita-cerita di bangku-bangku Sarjana online lah. sarjana online. Ya betul, secara Aneh online. kali ya. Kalian aja yang online. Ya, memang sudah ditakdirkan untuk online. Iya sih. Tapi intinya sama kan? Sama. Nah, kembali lagi tadi kita membahas masalah ya senang dan susahnya kehidupan dunia kampus biasa kan bro. Biasa. Nah,